Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Asep Saifullah. Saya tinggal dari Tasikmalaya. Alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa karena saya serasa menemukan kendaraan yang pas untuk strategi di online saya. Dimana sebelumnya kita emang udah bergelut di bidang online tapi belum mendapatkan kendaraan memang yang sebagus PTBS. Makanya saya ucapkan terima kasih terhadap PTBS, terima kasih terhadap owner kita yang sangat luar biasa, Bapak Haji Febrian Agung. Alhamdulillah dengan cara yang saya lakukan di online dengan produk-produk PTBS, alhamdulillah saya mendapatkan hasil yang sangat luar biasa atas izin Allah ya. Di sini saya akan berbagi sharing lah ibaratnya. Kalau untuk mengajari itu belum cukup rasanya ilmunya. Saya hanya sharing pengalaman saya selama di ekoreksi dengan teknik digital marketing. Nah, adapun metode itu mungkin kita butuh beberapa pertemuan, tidak akan kita langsung bahas secara keseluruhan karena berhubung waktu yang cukup sangat membutuhkan waktu panjang untuk semua bahasan. Namun pada kali ini insya Allah saya akan mendiskusikan beberapa tentang apa sih sebenarnya yang kita harus kuasain, pahamin sebelum menjalankan bisnis digital marketing. Baik rekan-rekan semua, saya akan sedikit men-sharingkan tentang dasar-dasar apa sih yang harus kita pahami sebelum memulai bisnis online. Sebelum memulai bisnis online kita harus paham beberapa skema. Kalau istilah di rumah itu mungkin kita arsitekturnya ya, atau denahnya lah. Jadi desain arsitekturnya kita harus paham dulu sebelum memulai bisnis online. Kenapa? Karena kalau kita belum paham itu, kita tidak tahu mempelajari A, mempelajari modul B itu sebenarnya posisinya di arah mana. Saya secara singkatnya akan kita jelaskan sebenarnya skemanya yang harus kita pahami itu. Pertama adalah yaitu tentang pengembangan traffic. Tentang pengembangan traffic, yaitu ada tiga poin penting dalam sebelum memulai bisnis online yang harus paham, yaitu pertama pengembangan traffic, kedua teknik closing, ketiga ada namanya skala bisnis. Namun pada periode ini insya Allah kita akan men-sharingkan dalam dua hal aja, yaitu pengembangan traffic dan teknik closing. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengembangan traffic? Traffic adalah suatu cara atau strategi gimana orang akan mengetahui bisnis kita. Nah, untuk digital marketing sendiri sebenarnya itu banyak tools, banyak alat lah yang akan bisa digunakan oleh rekan-rekan semuanya. Apa aja sebenarnya yang akan alat yang bisa digunakan untuk pengembangan traffic ya, yaitu salah satunya sosmed, Facebook, Instagram, kemudian YouTuber, bisa juga website, blog, landing page dan lain-lain. Namun khusus pada periode ini, pada kesempatan ini saya dan tim, mungkin beberapa orang tim, kita akan men-sharingkan hanya khusus untuk di bidang website saja, yaitu dengan teknik SEO, Search Engine Optimization. Nah, sebelum memahami teknik-teknik dasar SEO, kita juga sebenarnya harus paham beberapa pendukung terhadap SEO, karena SEO itu sendiri yang akan kita bahas adalah di bidang website. Makanya otomatis rekan-rekan saya harapkan untuk memahami dulu apa itu website, bagaimana jenis-jenis website. Dan mungkin boleh sebelum mempelajari ke SEO yang lebih dalam, boleh rekan-rekan semua untuk mempelajari dulu yang namanya pengertian website. Pahami dulu ya, maksudnya pahami dulu website, apa itu website, apa jenis-jenisnya, karena itu adalah bahan dasar untuk SEO SEO yang akan kita pelajari nanti. Baiklah rekan-rekan, itulah tadi teknik yang pertama yang harus dipahami ya dalam hal jika memang kita ingin memulai bisnis online. Yang kedua itu ada lagi teknik closing yang ntar kita akan sharingkan ya. Bagaimana ntar kita akan men-sharingkan teknik closing
apa aja sih sebenarnya alat-alat yang ada untuk teknik closing? Ya karena itu ada kesinambungan, ada keterkaitannya dari pengembangan traffic. Traffic itu kan bisa kita pasang di suatu landing page atau website, kan itu akan masuknya ke WhatsApp. Itu tool untuk teknik closing pun salah satunya adalah WhatsApp. Kalau memang di Facebook biasanya kita ada Messenger, atau misalkan ada juga di yang nelpon langsung. Nah, itu di dalam teknik closing itu kita memang akan ada dua yang kita sharingkan. Pertama itu dengan alat-alatnya, kedua dengan tekniknya. Salah satu yang saya akan bahas mungkin teknik, misal manajemen WhatsApp atau cara membalas WhatsApp, bagaimana kecepatannya membalas orang yang sudah nanya, traffic yang sudah masuk ke kita, cara menerima telepon, karena itu kan berhubungannya ntar dengan trust kita untuk menjual produk tertentu. Karena kalau memang trustnya kita jelek, orang biasanya kurang percaya untuk langsung transfer, apalagi nilai uang jutaan atau ratusan juta yang lebih gede lah nilai uangnya. Makanya di teknik closing itu, di cara yang kedua, ntar akan kita pelajari tool apa aja memang yang akan dipakai untuk dalam hal teknik closing, serta strategi apa sebenarnya yang biasa kita lakukan dalam hal menggunakan alat-alat untuk teknik closing tersebut. Oke rekan-rekan, tadi kan kita sudah bahas tentang apa yang harus dipahami sebelum memulai bisnis online. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas lebih spesifik nih sekarang. Kalau tadi kan tentang umumnya ya, umum online itu yang harus dipahami apa, skemanya apa, denahnya apa. Sekarang saya lebih spesifik lagi, karena saya akan membahas tentang SEO ya, Search Engine Optimization, yaitu dengan media website ya. Namun sebelum saya menjelaskan tentang apa sih yang akan harus dipahami, yang akan harus di-sharingkan di konsep-konsep dasar SEO, saya mungkin akan mengulas dulu tentang website. Sebenarnya website apa sih? Website itu kadang orang sering bertanya, website, landing page, sebenarnya itu apa bedanya? Nah, ntar kita akan kupas tuntas semuanya tentang hal itu. Dimana kalau untuk website itu sendiri sebenarnya itu central page yang disimpan, yang di suatu website yang terdiri dari homepage, artikel, konten-konten atau artikel. Apa sih sebenarnya yang akan membedakan landing page dan website? Nah, kalau memang saya ilustrasikan dalam suatu toko, kalau kita mempunyai toko misalkan merchandise ya, ada baju, celana, kalau di kantor itu spanduk, brosur dan lain-lain, itu kita ilustrasikan sebagai website toko itu. Apa yang dimaksud dengan landing page? Landing page yaitu apabila kita hanya mempromosikannya satu jenis tertentu. Misalkan kita hanya membuat bajunya saja untuk dipromosikan selebarnya, itu sebenarnya landing page itu bagian dari toko tersebut, website tersebut. Nah kemudian kalau memang rekan-rekan semua sudah memahami tentang website, bahan yang akan tool yang akan digunakan dengan teknik SEO, makanya yaitu kita akan sharingkan tentang teknik-teknik dasar yang mencakup di SEO ya. Pertama akan kita kupas tuntas tentang konsep dasar SEO itu sendiri. Kedua, kita akan bahas tentang one page dari SEO. Ketiga, riset kata kunci. Dan keempat, ada mungkin konten dan marketing. Ada off page SEO ya. Itu lebih ke off page itu lebih ke struktur yang mempengaruhi dari luar website. Kalau on page itu dari dalam website ya. Keenam, ada tentang link building yang akan kita sharingkan. Yang ketujuh itu adalah menilai bagaimana kinerja SEO itu sendiri. Karena rata-rata yang saya tangkap sekarang itu, khususnya di tim saya sendiri, rata-rata orang itu ingin punya website, ingin bikin website sampai ke jasa sampai ibaratnya mencari untuk mempunyai website. Tapi biasanya rata-rata bisa di atas 60 bahkan 70% orang melupakan cara mengelola websitenya supaya produktif seperti apa, itu biasanya jarang mereka pelajari. Ya, mungkin ini gambaran singkatnya saja untuk mempelajari
konsep-konsep dasar sebelum konsep-konsep dasar digital marketing. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya.